Halo semuanya, jadi di video kali ini kita akan memulai Microsoft Excel untuk ukuran pemusatan data yang terdiri dari min, median, modus, kuartil, desil, dan persentil untuk data tunggal dan data berkelompok. Baik, langsung saja kita masuk ke data tunggal. Di sini sudah tersedia tabel daftar nilai siswa yang berjumlah 15 orang yang telah diurutkan dari nilai yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Untuk mencari min atau nilai rata-rata, kita bisa menggunakan rumus atau fungsi sama dengan average, buka kurung, blok semua data, lalu enter. Begitu pula dengan median, rumusnya yaitu sama dengan median, buka kurung, blok semua data dari C4 sampai C18, lalu enter. Kemudian modus, yaitu sama dengan mode, buka kurung, blok dari C4 sampai dengan C18, lalu tutup kurung, enter. Oke, masih lanjut dari yang tadi. Di sini kita akan mencari kuartil, desil, dan persentil. Untuk kuartil, di sini kita akan mencari kuartil 1 dan kuartil 3, yaitu dengan rumus sama dengan kuartil, buka kurung, blok dari data 1 sampai dengan data ke-15, titik koma, lalu pilih yang first quartile karena kita mencari Q1, tutup kurung, enter, maka akan muncul nilainya otomatis. Begitu pula dengan yang Q3, dengan rumus yang sama, bedanya di ujung kita pilih yang third quartile karena kita ambil yang kuartil yang ketiga, gitu. Lanjut, untuk desil di sini agak sedikit berbeda dengan rumus kuartil dan persentil karena kita harus mencari dulu letak desilnya itu di mana. Lalu kita masukkan dengan rumus interpolasi jika diketahui nilai desilnya itu tidak bulat, melainkan ada bilangan desimal di belakangnya. Baik, langsung saja untuk D2. Di sini kita pakai rumus manual yaitu I dikali N tambah 1 per 10. Desil itu kan per 10, makanya kita pakai per 10. I itu adalah desil keberapa yang mau kita ambil, maka sama dengan 2 dikali N tambah 1, di mana N-nya itu 15, ditambah 1 per 10. Maka hasilnya adalah 3,2. Lanjut, kita akan masukkan dia ke dalam rumus interpolasi, di mana rumusnya adalah xn atau x ke n ditambah d itu sebagai bilangan desimalnya, dikali nilai xn tambah 1, berarti nilai setelah xn dikurang nilai xn tersebut. Maka kita langsung masukkan saja nilainya, yaitu sama dengan x ketiga itu 68 ditambah 0,2, yaitu angka desimalnya, dikali buka kurung dengan xn tambah 1, berarti x4 dikurang dengan x3, tutup kurung, enter. Maka keluar hasilnya. Begitu pula dengan D6, kita cari dulu letaknya di mana. Maka sama dengan 6 dikali dengan 15 ditambah 1 per 10. Hasilnya 9,6. Di sini kita tinggal masukkan saja nilainya, yaitu X9 ditambah 0,6 buka kurung, X10 itu 88 juga dikurang dengan X9. Tutup kurung, enter. Lalu lanjut ke persentil, di mana ada persentil 30 dan persentil 75. Rumusnya sama dengan persentil, buka kurung, blok semua data, kemudian titik koma, buka kurung, 30 per 100, di mana 30 per 100 itu adalah nilai K, kemudian enter. Begitu pula yang persentil 75, sama dengan persentil, buka kurung, blok semua data, titik koma, karena 75 bagi 100 itu 0,7, langsung kita tuliskan saja nilainya, tutup kurung, lalu enter, gitu. Oke, sekarang lanjut ke data berkelompok. Di sini kita sudah punya data nilai siswa yang berbentuk tabel distribusi frekuensi, yang sudah diketahui juga interval masing-masing kelas dan frekuensinya. Lalu, untuk menentukan min atau rata-rata, kita ingat kembali, data berkelompok itu rumusnya adalah X bar sama dengan sigma FI dikali XI, di mana XI adalah titik tengah setiap kelas per sigma FI. Untuk mencari nilai XI, cukup menjumlahkan batas kelas bawah yaitu A5 ditambah dengan batas kelas atas yaitu C5, kemudian dibagi 2. Maka akan muncul rata-ratanya. XI FI yaitu mengalikan nilai XI dan FI. Kemudian nilai FK. Untuk nilai yang kedua itu kita jumlahkan dari nilai yang pertama. Begitu pula selanjutnya, nilai ketiga, nilai pertama sampai ketiga dijumlahkan. Setelah kita sudah menentukan masing-masing nilai dari setiap kolom, maka kita harus menjumlahkan nilai FI dan nilai XI FI yang akan kita gunakan untuk mencari min nantinya. Yaitu rumusnya sama dengan sum, buka kurung, select semua nilai, tutup kurung, enter. Lanjut, masing-masing harus kita tentukan jumlahnya. Nah, untuk mencari nilai min, kita bisa menggunakan rumus sama dengan select total jumlah XI FI
dibagi dengan total FI, lalu enter. Maka hasilnya adalah 60,59375. Kemudian kita kurangi desimalnya agar cuma 2 desimal saja di belakang koma. Oke, lanjut, kita akan menentukan median. Di sini rumusnya sudah tertera, yaitu median sama dengan tepi kelas bawah ditambah dengan buka kurung setengah n itu banyaknya data, dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median, per atau bagi frekuensi kelas median dikali dengan panjang kelas median. Nah, simbol L di sini sama seperti simbol C dan P, itu sama-sama menunjukkan panjang kelas median. Oke, langsung saja kita pertama-tama mencari kelas mediannya terlebih dahulu, yaitu sama dengan select 64 atau D12 dibagi 2, hasilnya 32. Nah, untuk menentukan letak kelas mediannya, kita lihat di frekuensi kumulatif yang nilainya lebih besar dari 32. Maka kita mendapatkan hasilnya 38. Di sini kita juga bisa tahu, berarti interval kelasnya itu ada di 55 sampai 64. Maka untuk menentukan TB sama dengan select 55 atau tepi kelas bawah dikurang dengan 0,5. Untuk FK-nya yaitu kita dapatkan 23 karena dia frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dimana kelas mediannya 38. Lalu FI-nya itu 15 dan L atau P-nya panjang kelasnya itu sama dengan batas kelas atas dikurang batas kelas bawah ditambah 1, maka hasilnya adalah 10. Maka mediannya sama dengan select TB ditambah dengan buka kurung 2 kali kelas median dikurang nilai FK tutup kurung dibagi dengan nilai FI, kemudian tutup kurung lagi dikali panjang kelas. Hasilnya sama dengan 60,5. Lanjut ke modus. Di modus, rumusnya itu memakai frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sebelumnya, yaitu B1, dan B2-nya itu frekuensi kelas modus yang dikurang dengan frekuensi kelas sesudahnya. Oke, kita langsung masuk saja. Di sini, modusnya kita lihat yang di FI yaitu 15, karena interval 55 sampai 64 yang paling banyak keluar, itu sebanyak 15 kali. Lalu kita tentukan TB-nya. TB-nya itu sama dengan tepi kelas bawah dikurang 0,5 sama dengan 54,5. Kemudian untuk B1-nya yaitu sama dengan frekuensi kelas modus 15 dikurang dengan frekuensi kelas sebelumnya yaitu 13 sama dengan 2. B2-nya frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas setelahnya yaitu 13 juga, maka hasilnya tetap 2. Kemudian panjang kelasnya yaitu sama seperti median tadi. Batas atas dikurang batas bawah ditambah 1. Hasilnya tetap 10. Ini tinggal kita masukkan aja nilainya, yaitu sama dengan select TB ditambah buka kurung B1 dibagi buka kurung B1 tambah B2 tutup kurung 2 kali dikali dengan panjang kelas. Maka hasil yang didapat adalah 59,5. Oke, lanjut kita ke kuartil. Di kuartil rumusnya masih hampir sama dengan min median modus. Bedanya di sini menentukan kelas kuartil itu rumusnya adalah I per 4N, dimana itu adalah kalau Q1 dia 1/4, Q2 itu 2/4, dan Q3 itu 3/4. Karena di sini kita yang diminta adalah Q2, maka menentukan kelas mediannya itu adalah 2/4 dikali N, dimana N itu adalah 64, maka hasilnya adalah 32. Di sini kita lihat letak kelas kuartilnya itu harus mendekati atau lebih besar dari 32 di frekuensi kumulatif, maka kita dapatkan yaitu 38. Nah, berarti TB-nya itu adalah batas bawahnya 55 dikurang dengan 0,5, hasilnya 54,5. Kemudian FK-nya frekuensi sebelum kelas, maka 23. FI-nya berarti 15. Dan panjang kelasnya itu 10. Hasilnya itu sama dengan mencari median modus tadi. Maka langsung kita masukkan saja ke dalam rumusnya, yaitu sama dengan select TB ditambah buka kurung select kelas kuartil dikurang dengan FK, kemudian tutup kurung dibagi dengan FI, tutup kurung lagi dikali dengan panjang kelas. Maka hasilnya itu 60,5. Lanjut ke desil, yaitu desil kelima, dimana rumusnya itu mirip dengan kuartil tadi, hanya saja untuk kelas desil itu nilainya adalah I per 10, bukan per 4 lagi. Maka langsung saja kita cari kelas D6-nya itu sama dengan 5 dikali dengan 64, yaitu nilai N-nya dibagi 10, maka hasilnya 32. Maka kelas mediannya itu berada di frekuensi kumulatif yang mendekati lebih besar dari 32, maka didapatkan 38. Jadi B atau TB-nya itu di 55. Maka hasilnya 55 dikurang 0,5 yaitu 54,5. Untuk F-nya atau FK-nya itu di 23 karena kelas sebelumnya. Kemudian
F kecil atau FI-nya itu yaitu 15 dan L atau panjang kelasnya itu di 10. Jadi rumusnya langsung saja kita masukkan, yaitu sama dengan select B atau TB kemudian ditambah dengan panjang kelas atau L dikali buka kurung nilai kelas desil ke-5 dikurang dengan frekuensi kumulatifnya kemudian dibagi dengan nilai FI. Hasilnya sama dengan 60,5 juga. Nah, lanjut yang terakhir yaitu persentil, dimana rumus persentil itu sama dengan si desil dan kuartil tadi, cuman bedanya di kelas kuartil itu dia I per 100 karena persentil. Maka kelas persentil ke-25 nya itu sama dengan 25 dikali 64 yaitu banyaknya data dibagi 100, hasilnya 16. Kita lihat di frekuensi kumulatif nilainya itu harus mendekati tapi lebih besar dari 16, maka dapatlah 23. Berarti interval kelasnya itu di antara 45 sampai dengan 54. Di mana nilai B atau TB-nya itu berarti sama dengan 45 dikurang 0,5, hasilnya 44,5. Maka frekuensi kumulatif sebelum kelas persentilnya itu adalah 10. Kemudian frekuensi kelasnya itu adalah 13 dan lebar kelasnya yaitu sama dengan batas kelas atas dikurang batas kelas bawah ditambah 1, hasilnya 10. Kemudian langsung saja kita masukkan nilainya ke dalam rumus, yaitu sama dengan select TB atau B ditambah dengan panjang kelas dikali buka kurung dengan kelas persentil kemudian dikurang dengan frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas persentil tutup kurung dibagi dengan FI atau frekuensi kelas tutup kurung, maka hasilnya sama dengan 49,11. Tapi di sini kita kurangin desimalnya menjadi 2 angka saja di belakang koma. Maka hasilnya 49,1. Oke, demikianlah penjelasan tentang ukuran pemusatan data untuk data tunggal dan data berkelompok dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.